terjadi dan tidak berulang, yaitu sudah habis. Kemudian yang kedua, ada tanda hari kiamat pertengahan, yaitu tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan semakin hari semakin parah, banyaknya perzinaan, termasuk juga riba, asingnya Islam, dan yang lainnya. Kemudian nanti ada tanda hari kiamat yang besar, dimulai dengan keluarnya Dajjal. Keluar Dajjal, kemudian nanti disusul turunnya Nabi Isa sampai berhasil membunuh Dajjal, kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu baru tanda-tanda yang lain, seperti matahari terbit dari barat, kemudian keluar binatang melata, kemudian sampai akhirnya nanti tanda hari kiamat terakhir, yaitu keluarnya api dari Aden, dari Yaman, kemudian menggiring manusia berkumpul di padang mahsyar, yaitu di padang mahsyar itu di Syam. Ketika sudah berkumpul di Syam, kemudian baru dihancurkan alam semesta. Ini poin pertama yang sudah kita sebutkan, yaitu kewajiban kita beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada hari kiamat. Yang kedua, beriman kepada kehidupan setelah kematian. Rupanya kalau kita mati itu ada kehidupan. Setelah kita mati itu akan ada kehidupan, yaitu kehidupan di tengah-tengah antara kehidupan dunia dengan hari kiamat, yaitu kehidupan di alam kubur. Kemudian nanti yang ketiga, kita beriman kepada semua kejadian setelah hari kiamat. Nanti akan kita sebutkan satu persatu, seperti timbangan amal, kemudian seperti hisab, sampai akhirnya nanti menyeberang jembatan, kemudian sampai menuju ke pintu surga atau neraka. Kemudian yang keempat, yang terakhir, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka. Pada pembahasan kita kali ini, kita masuk di pembahasan yang kedua. Kewajiban kita beriman kepada hari kiamat yang kedua, yaitu kita beriman kepada kehidupan setelah kematian. Kita beriman bahwa setelah kita mati akan ada sebuah kehidupan baru. Berarti menunjukkan bahwa alam kubur, di mana alam itu pertengahan antara alam dunia dengan hari kiamat, alam kubur itu bukan alam kematian. Alam kubur itu bukan alam kematian. Alam kubur itu adalah alam kehidupan. Kehidupan kedua. Kehidupan kedua, pertama kehidupan dunia, setelah itu kehidupan di alam kubur, kemudian kehidupan di hari kiamat. Sehingga di alam kubur itu kita hidup kembali dan kita menjalani sebuah kehidupan di alam sana. Cuma kehidupan di alam kubur itu tidak bisa disamakan dengan dunia. Itu kehidupan yang berbeda, kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan dunia, tapi itu ada sebuah kehidupan sendiri. Pertanyaan terus, bagaimana kematian? Berarti mati itu apa? Kematian itu apa? Maka kita katakan kematian itu hanya proses keluarnya roh dari jasad. Itu dinamakan dengan kematian. Jadi namanya mati, namanya kematian itu adalah proses keluarnya roh dari jasad. Dan semua kita akan merasakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Kita itu pasti akan mati. Tapi kematian itu apa? Kematian itu hanya proses keluarnya roh dari jasad. Jadi roh kita keluar dari jasad. Kalau sudah keluar, maka kita menuju kepada alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur itu alam kehidupan, bukan alam kematian, alam kehidupan. Di sana ada sebuah kehidupan. Di sana ada rumah, di sana ada tikar, di sana nanti kita berkumpul, sehingga akan ada kehidupan. Tetapi tidak bisa disamakan dengan kehidupan dunia. Terus kehidupan di alam kubur seperti apa? Wallahu a'lam. Modelnya seperti apa? Cuma kalau kita membaca riwayat, di sana ada kehidupan kedua. Oleh itu kita harus meyakini bahwa setelah kita mati, kita itu akan ada kehidupan, walaupun hari kiamat masih jauh. Ditiupnya sangkakala sama malaikat Israfil itu masih jauh, tapi kita akan masuk di alam kubur.
Alam kubur itu alam kehidupan. Terus bagaimana sih gambaran kematian itu seperti apa? Gambaran kematian itu seperti apa? Ada sebuah riwayat yang panjang lebar, Rasulullah SAW menggambarkan tentang kehidupan setelah kematian, proses kematian sampai akhirnya kehidupan setelah kematian itu apa. Saya akan bacakan sebuah riwayat panjang lebar. Riwayat ini kita jelaskan, nanti setelah itu kita gambarkan sedikit kehidupan di alam kubur itu seperti apa sih itu. Nanti dari situ kita akan tergambar kehidupan di alam kubur. Ada sebuah riwayat dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah untuk mengiringi jenazah salah seorang ansar yang meninggal dunia. Ada satu orang ansar meninggal dunia, kemudian kami mengiringi jenazah. Fantahaina ilal qabri, sampai jenazahnya itu kita bawa ke kuburan. Walamma yulhad, ketika kami sampai di kuburan, rupanya liang lahat belum selesai, yaitu penggalian liang lahat itu belum selesai. Akhirnya Rasulullah menunggu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah itu menunggunya dengan cara duduk, dan itu sunnah. Sunnahnya itu kalau kita mengiringi jenazah, qadarullah liang lahatnya belum selesai, maka kita itu dianjurkan untuk duduk, tapi duduknya tidak boleh di atas kuburan, di atas batu nisan misalkan, atau di atas kuburan. Kita cari tempat yang antara kubur satu dengan kubur yang kedua, lah di tengah-tengah itu boleh. Tapi kalau di atas kuburan tidak dibolehkan. Ketika Rasulullah duduk, fajalasna haulahu, kami pun juga ikut duduk bersama beliau. Kami semuanya duduk. Ka'annama ala ru'usina thair, dan kami itu semuanya diam, khusyuk. Kami semuanya diam mendengar omongan Rasulullah, sampai kepala kami itu seperti di atas kepala kami itu ada burungnya. Jadi di atas kepala kami itu kayak ada burung yang hinggap. Maksudnya apa? Maksudnya itu kepala kami nggak bergerak, karena burung itu tidak akan hinggap di tempat yang bergerak. Wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ardi, dan Rasul itu duduk, beliau itu tangannya megang kayu, kemudian kayu ini ditancapkan di tanah. Rasul menancapkan kayunya di tanah, dan Rasul itu menunduk. Lama sekali Rasul itu menunduk. Farafa ra'sahu, tiba-tiba Rasul itu mengangkat kepala beliau. Kemudian beliau bersabda, ista'idzu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ista'idzu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kalian dari azab kubur. Ista'idzu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kalian semuanya dari azab kubur. Langsung kami mengatakan, na'udzubillahi min adzabil qabri, kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa innahu la yasma'u khafqani alihi idza wallau mudbirin. Ingat, nanti kalau kita keluar dari sini, maka orang yang dikuburkan ini mendengar suara sandal kita, suara terompah kita. Setelah itu Rasulullah bercerita panjang lebar tentang kehidupan setelah kematian. Maka Rasulullah bersabda, innal abdal mu'min, orang yang beriman. Ini cerita yang pertama. Jadi nanti ceritanya dibagi menjadi dua bagian, cerita orang mukmin, kemudian nanti yang kedua cerita orang kafir, bagaimana kehidupan orang kafir di alam barzahnya. Rasulullah mengatakan, innal abdal mu'min, seorang yang beriman, idza kana fin qita'in minad dunya wa ibadin minal akhirati, kalau kehidupan dunia sudah berakhir dan dia menuju kehidupan akhirat, yaitu berarti sudah datang ajal. Kalau sudah datang ajalnya, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh, maka para malaikat turun dari atas langit, dan jumlahnya banyak sekali malaikat ini, dan wajah malaikat itu putih cemerlang. Malaikat ini putih cemerlang, ka'anna wujuhahum syamsu, wajahnya malaikat itu kayak matahari bersinar. Jadi wajahnya itu putih cemerlang bersinar. Ma'hum kafanun min akfanil jannah,
dan malaikat-malaikat ini turun membawa kain kafan surga, kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan mereka membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar, dan malaikat yang jumlahnya banyak ini duduk di sebelahnya orang yang mau mati. Jadi mereka duduk, belum mati orangnya itu, tapi sudah tanda ajalnya sudah datang, maka nanti para malaikat pada turun. Jumlahnya sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang orang itu melihat malaikat. Dan nanti terkadang yang perlu kita pahami, orang ketika sudah datang ajalnya, maka Allah akan buka tabir perkara yang gaib. Jadi perkara gaib sudah nggak tertutup bagi dia akan dibuka, sehingga orang kalau sudah mau meninggal dunia, sudah datang ajalnya, dia akan melihat sesuatu yang kita nggak melihat. Sehingga terkadang apa? Dia itu nanti akan mengatakan ucapan-ucapan yang aneh, kita itu nggak tahu gitu. Karena memang itu sudah dibuka perkara yang gaib, kita nggak melihat. Sehingga banyak sekali cerita orang-orang ketika mau meninggal dunia itu ceritanya aneh-aneh. Ada yang seorang teman, ya jamaah kita, cerita ketika bapaknya itu mau meninggal di hari Jumat pagi hari, bapaknya mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, kok di luar itu banyak tamu-tamu berjubah putih?" Mereka suruh masuk. Anaknya keluar, melihat di luar nggak ada apa-apa. Setelah itu bilang sama bapaknya, "Pak, nggak ada apa-apa, Pak." Gitu. "Ada banyak sekali itu. Tolong bersihkan rumahnya." Akhirnya rumahnya dibersihkan. Ketika rumahnya dibersihkan, setelah itu bapaknya mengatakan, "Nak, kamu jangan lama-lama sholat Jumat. Ini tamunya masih pada nunggu." Hanya qadullah sholat Jumat, terlambat sedikit pulang ke rumah, bapaknya sudah meninggal dunia. Dan itu cerita banyak sebenarnya, cerita-cerita seperti ini banyak sekali. Jadi orang ketika sudah datang ajalnya, hijab perkara yang gaib itu sudah dibuka sama Allah Ta'ala, sehingga dia akan melihat sesuatu yang orang normal tidak akan melihatnya. Jadi malaikat ini yang bawa kain kafan dari surga, minyak wangi dari surga, itu duduk di sebelah orang itu sejauh mata memandang jumlahnya. Tsumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai datang pemimpin mereka. Satu pemimpin mereka yang namanya malakul maut, dinamakan dengan malaikat maut. Satu. Setelah itu malaikat ini duduk di sebelah kepalanya. Kalau tadi kan di sebelah orangnya, kalau ini sebelah kepalanya. Kemudian malaikat itu memegang kepalanya dipegang. Kemudian malaikat mengatakan, "Ayyatuhan nafsu thayyibah," wahai jiwa yang bersih, jiwa yang baik, "ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan," keluarlah kamu dari jasad kamu ini untuk menggapai pengampunan Allah dan ridhonya. Setelah itu dicabut ke atas. Jadi rohnya itu dicabut ke atas dari kepala, dicabut ke atas, sehingga nanti lubang keluarnya itu ubun-ubun. Jadi ubun-ubun itu tempat keluarnya ruh. Nah itu biasanya kalau orang itu meninggal dunia, dia nanti akan diikuti dengan pandangan mata. Sehingga orang mati itu biasanya matanya ikut melihat ke atas, terbelangak ke atas. Kenapa? Karena roh itu keluar diikuti dengan pandangan mata. Setelah itu mengatakan, "Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyi saqa." Kemudian akan dicabut ruhnya, mudah, dicabut dengan sangat mudah, seperti gambarannya seperti air yang keluar dari mulut tiko. Tapi walaupun mudah, orang mukmin itu mudah keluarnya ruhnya itu dari jasadnya, tapi namanya kematian itu sakit. Orang Nabi kita Muhammad saja itu, Nabi Muhammad manusia paling bersih, itu saja beliau merasakan sakitnya sakaratul maut, sampai beliau mengatakan, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat," sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sampai Fatimah putrinya yang melihat Rasulullah itu sampai gak tega, sampai Fatimah itu menangis. Kenapa? Karena berat, orang itu meninggal dunia itu berat. Sehingga walaupun orang mukmin itu meninggalnya itu kayak air yang keluar dari teko, itu pun sudah paling ringan. Itu paling ringan, itu pun rasanya sakitnya luar biasa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan keluarnya itu seperti adonan roti. Dalam adonan roti itu ada rambut dalam adonan roti, kemudian rambutnya diambil mudah.
karena ini masih adonan, belum kering rotinya, karena masih jadi adonan. Fayakhudhuha, kemudian ketika sudah keluar, jadi ketika rohnya sudah dicabut dari kepala sampai keluar, setelah itu dipegang, rohnya itu dipegang sama malaikat maut. Ketika sudah dipegang, berarti roh itu ada benda, ada zatnya, roh itu punya bentuk. Setelah itu bentuknya, rohnya itu dipegang sama malaikat. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ain. Kalau sudah dipegang, maka tidak mungkin lepas sedikit pun dari pegangan tangannya, dari pegangan tangan malaikat. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Ketika rohnya sudah dipegang sama malaikat maut, setelah itu rohnya diberikan sama malaikat-malaikat yang jumlahnya tadi banyak sekali. Akhirnya malaikat-malaikat yang tadi jumlahnya banyak mengkafani rohnya dengan kain kafan yang sudah disiapkan. Kemudian kain kafannya diberikan minyak wangi yang sudah disiapkan. Kain kafan dari surga, minyak wangi dari surga. Berarti nanti kain kafan itu ada dua. Ada kain kafan untuk jasad, keluarga yang menyiapkan. Kemudian yang kedua, ada kain kafan bagi ruh. Itu adalah malaikat yang menyiapkan. Fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin. Setelah itu keluar dari ruhnya orang ini bau wangi yang sangat wangi. Tidak ada minyak wangi yang paling wangi di dunia melebihi wanginya orang itu, yaitu seperti minyak kasturi, minyak misik yang paling wangi. Wujidat alal wajhil ardi, yang didapatkan di bumi, sehingga sampai bumi terpenuhi dengan bau wanginya mereka. Tapi tidak ada yang bisa mencium wanginya ini kecuali para malaikat. Kecuali malaikat. Kalau manusia, jin tidak bisa mencium baunya. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala malakin minal malaikati illa qalu. Setelah itu, ketika sudah dibungkus, kasih minyak wangi, setelah itu dinaikkan. Jadi kayak diiringi, jenazahnya itu diiringi. Tapi kalau kita manusia mengiringinya ke kuburan, kalau roh itu diiringi ke atas langit. Malaikat membawa roh itu ke atas langit. Nanti ketika naik ke atas langit, melewati malaikat-malaikat yang berkumpul, maka malaikat-malaikat itu bangga dengan bau wanginya. Setelah itu malaikat itu bertanya, ma hadza ruhu thayyib, rohnya siapa yang sangat indah dan baik ini? Maka malaikat yang membawa mengatakan fayaquluna, malaikat mengatakan fulan bin fulan, ini adalah rohnya fulan bin fulan, yaitu disebutkan nama dia dan nama bapaknya. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha fid dunya, disebutkan nama terbaik yang pernah dinamakan sama orang itu di dunia. Jadi nama dia sama nama bapaknya. Kalau perempuan ya fulanah binti fulan, nama dia dan nama bapaknya. Sampai nembus ke langit pertama, hatta yantahu biha ila sama'i dunya, sampai ke langit pertama. Fayastaftihuna lahu, kemudian malaikat yang mengangkat mengetuk pintu gerbang langit pertama. Fayuftahu lahu, kemudian dibukakan. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Jadi sistemnya itu, kalau Rasul menyebutkan ini, jadi malaikat yang di bumi, yang tadi jumlahnya banyak, tadi yang menyiapkan kain kafan dan minyak wangi, itu membawa cuma sampai di langit pertama. Langit pertama, ketika sampai langit pertama dibukakan, kemudian dinaikkan ke langit kedua. Dinaikkan ke langit kedua, malaikat yang di langit pertama semuanya ikut mengiringi jenazah. Jadi kayak kita di jalan, kemudian ketemu dengan rombongan pengiring jenazah, akhirnya kita ikut. Akhirnya apa? Malaikat di langit pertama ikut mengiringi jenazah itu sampai ke langit kedua. Sampai di langit kedua, menutup pintu, dibukakan, naik lagi ke langit ketiga. Naik ke langit ketiga, langit yang pertama tadi tidak ikut. Setelah itu langit yang kedua yang mengikuti sampai ke langit ketiga. Hatta yantahu ila sama'i sabi'ati, sampai nembus ke langit ketujuh. Pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat yang membawa, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah atau daftar nama hambaku di tempat yang paling tinggi, yaitu daftar, catat nama dia dan nama bapaknya, dicatat nanti sama malaikat, sama didata. Setelah dicatat, fa'aiduhu abdi ilal ardi, setelah itu kembalikan hambaku ke bumi. Setelah didata, jadi naik ke atas langit itu cuma untuk pendataan, didata namanya siapa bin siapa. Fa inni minha khalaqtuhum, setelah itu kembalikan ke bumi. Kenapa kembalikan lagi ke bumi rohnya itu? Karena dari bumi kami menciptakan mereka.
wa fiha u'idukum, dan kembali ke bumi kami kembalikan mereka, wa minha ukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi juga nanti kami bangkitkan mereka dari tanah, yaitu dari pembangkitan yang lain. Fatu'adu ruhuhu, setelah itu rohnya dikembalikan sampai menyatu antara roh dengan jasad, nanti dikembalikan roh dan jasad menyatu lagi. Pertanyaan, apakah itu roh di dunia, jasad di dunia? Bukan, ini bukan jasad di dunia. Nah, itu kalau kita itu memakamkan jenazah, jasad kita makamkan, setelah itu kita kuburkan, tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada didudukkan, tidak ada ditanya malaikat, tidak ada. Lah, pertanyaan, karena katanya Rasulullah tadi mengatakan bahwa roh dikembalikan lagi ke jasad, kita katakan itu bukan jasad dunia, itu adalah jasad di alam barzah. Ada jasad sendiri. Kalau ada orang matinya sampai dibakar sampai jadi abu, atau dimakan binatang buas sampai jadi kotoran, tetap rohnya akan dikembalikan ke jasadnya, karena di alam barzah itu menyatu lagi antara roh dan jasad. Cuma jasad alam barzah, bukan jasad di dunia. Jasad di dunia mungkin sudah dimakan tanah hancur, cuma di alam barzah itu punya jasad sendiri. Jasad sendiri itu ada. Kalau dalam riwayat yang lain, ketika malaikat itu menurunkan, jadi menurunkan ke bumi rohnya itu, rupanya jasadnya itu belum dibawa ke kuburan, sehingga rohnya itu masuk lagi ke rumah. Rohnya itu nanti masuk ke rumah. Maka itu ketika ada orang ditimpa musibah kematian, Rasulullah SAW mengatakan, la taqulu illal khair, penghuni rumah jangan mengatakan kecuali kebaikan. Kenapa tidak boleh mengatakan kecuali kebaikan? Karena rohnya itu masih di situ. Demikian juga para malaikat yang mengantar itu masih di situ. Demikian juga sampai Rasulullah mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bi buka'i ahlihi, mayit akan diazab dengan tangisan keluarganya. Berarti maksudnya apa? Ketika ada keluarga yang menangis, mayit itu melihat, sehingga mayit itu juga merasa sedih dengan tangisan keluarganya. Jadi mayit itu ketika meninggal dunia, rohnya itu ikut membersami jenazahnya. Ketika dimandikan, rohnya itu ngomong sebenarnya kepada kita, cuma kita nggak mendengar. Pelan-pelan memandikan jenazah saya. Ketika dikafani, kemudian ketika dibawa kuburan, orang sampai bertanya, mau bawa kemana jasad saya? Orangnya itu rohnya ikut. Sampai akhirnya dimakamkan dalam kuburan, rohnya itu ngomong pada kita, tolong pelan-pelan menimpakan tanah kepada jasad saya. Cuma kita nggak ada yang mendengar. Jadi ada riwayat juga seperti itu. Setelah itu ketika sudah selesai dimakamkan, setelah itu kita pulang, maka rohnya itu mendengar suara terompah kita. Jadi suara kita itu mayit itu mendengar. Kemudian setelah dikembalikan rohnya, setelah itu rohnya dikembalikan ke jasad. Rohnya dikembalikan lagi ke jasad. Ketika sudah kembali ke jasad, maka Rasulullah mengatakan, fayatihi malakan. Setelah itu datang dua malaikat. Malaikat ini dinamakan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Datang dua malaikat. Nanti ada beberapa sifat malaikat ini. Ada riwayat yang mengatakan aswadani asrokon, warnanya hitam dan biru. Malaikat itu warnanya hitam dan biru. Terjadi khilaf di antara para ulama, maksudnya hitam biru itu apanya. Ada yang mengatakan jasadnya. Malaikat itu jasadnya ada dua, sebelah kanannya hitam, sebelah kirinya biru. Ada juga yang mengatakan itu matanya. Matanya malaikat itu ada yang hitam, satunya biru. Setelah itu orang itu akan didatangi sama malaikat Munkar dan Nakir, fayujlisanihi. Kemudian malaikat itu mendudukkan, ayo duduk. Setelah itu orang itu duduk. Nah, orang itu duduk, itu bukan di kuburan. Kuburan beda. Kuburan itu bukan alam kubur. Fahami, kuburan bukan alam kubur. Sehingga walaupun orang itu dikuburkan, ya nggak ada proses duduk itu, jenazahnya nggak ada sama sekali, tetap tiduran. Kenapa? Karena ini alam yang berbeda. Ini bukan alam kuburan, ini alam kubur. Alam kubur itu alam barzah. Akhirnya orang itu duduk. Nah, orang itu duduk. Setelah itu malaikat bertanya. Fayaqulani lahu, malaikat bertanya kepada dua orang itu. Dua malaikat itu tanya sama orang itu, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Maka orang mukmin mengatakan, Tuhan saya Allah Ta'ala. Fayaqulani lahu, kemudian orang itu, malaikat lagi bertanya sama orang itu, madinuka? Apa agama kamu? Fayaqulu diniyal Islam, agama saya Islam. Fayaqulani lahu, kemudian tanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa
laki-laki yang diutus kepada kamu ini, yaitu maksudnya siapa? Muhammad. Muhammad itu siapa bagi kamu? Fayaqul, kemudian orang itu mengatakan huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah Ta'ala. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi. Berarti ada 4 pertanyaan. Orang mukmin akan ditanya 4 pertanyaan. Kemudian ditanya lagi, wama ilmuka, kamu tahu dari mana kalau dia itu Rasulullah? Muhammad itu Rasulullah, itu tahunya kamu dari mana? Fayaqul, maka dia mengatakan qara'tu kitab Allah, saya membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi, alhamdulillah saya beriman. Saya beriman dengan Al-Quran. Wa saddaqtu, dan saya benarkan. Akhirnya ketika dia itu lulus dari pertanyaan malaikat, setelah itu datang panggilan dari atas langit. Fayunadi munadin minas sama, ada panggilan dari atas langit, an sadaqa abdi, benar sekali jawaban hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah, siapkan rumah dari surga. Jadi dibikin rumahnya dari surga, tikarnya siapkan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, siapkan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu rumahnya itu. Pintu rumahnya itu pemandangannya surga. Berarti di sini menunjukkan berarti apa? Di alam barzah itu ada rumah, di mana rumah itu ya ada tikar, rumah itu ada ranjang, di rumah itu ada pakaian, ada sandal, demikian juga di rumah itu ada pintu, ada jendela, itu ada. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan di alam barzah itu ada alam kehidupan. Di sana kita punya rumah kita ini. Fayatihi min rauhiha wa tayyibiha, kalau dia itu membuka jendela rumahnya, membuka pintu rumahnya, maka dia itu melihatnya surga. Setelah itu nanti kalau surga itu berhembus anginnya masuk ke rumahnya, maka bau rumahnya itu baunya wangi sekali, karena ada hembusan angin dari surga. Fayufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, setelah itu kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Jadi besar sekali, luas sekali kuburannya. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, setelah itu datang orang yang wajahnya sangat indah, bertamu. Hasanul thiyab, bajunya sangat indah. Tiburri, dan baunya sangat wangi. Ada orang bertamu ke rumahnya orang itu. Orang ini wajahnya sangat indah, pakaiannya indah, dan baunya juga sangat harum. Fayaqul, kemudian tamu ini ketika bertamu di rumahnya orang itu, ketika dibukakan, maka tamunya mengatakan, abshir billadzi yasurruka, kabar gembira bagi kamu terhadap sesuatu yang membuat kamu bahagia. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang dijanjikan kepada kalian, dijanjikan kepada kamu. Fayaqulu lahu, maka orang tuan rumahnya bertanya sama orang itu, man anta, siapa kamu? Siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajah kamu itu mendatangkan kebaikan. Yaitu kalau saya melihat wajah kamu itu awalnya senang saya itu. Kamu itu siapa? Maka dia mengatakan, ana amaluka soleh, saya adalah amal soleh yang kamu kerjakan. Fayaqul, akhirnya orang itu, yaitu pemilik rumah, orang yang di rumah tadi mengatakan, berdoa, Rabbi aqimisa'ah, Rabbi aqimisa'ah, Tuhanku tolong segerakan hari kiamat ditegakkan. Tuhanku tolong segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu kalau hari kiamat ditegakkan, dia akan masuk ke sebuah negeri yang lebih indah daripada alam barzah. Ini yang dinamakan dengan nikmatul qabri, kenikmatan kuburan. Jadi di kubur itu ada kenikmatan, tapi kenikmatan kuburan gak seperti di surga. Kenikmatan kubur itu kayak raudhatun min riyadil jannah, kayak taman-taman surga. Jadi kayak kita itu rumahnya itu di depan taman surga. Kita belum masuk di surga, tapi tamannya, sehingga kita itu sudah mencium bau surga. Bahkan dalam sebuah riwayat, orang yang dia itu di alam kubur, orang mukmin, setiap hari ditampakkan rumah dia di surga. Jadi dia bisa melihat rumahnya di surga, bisa melihat kenikmatan yang ada di surga. Cuma tidak diizinkan untuk menikmati atau masuk rumah di surga. Kenapa? Karena belum masuk, waktunya di surga itu belum ada, dia masih di alam kubur. Ini kalau orang yang beriman. Ini cerita yang pertama, orang yang beriman. Setelah itu Rasulullah bercerita, wa annal abdal kafir, sedangkan hamba Allah yang kafir, idza kana fi inqita'in min dunya, ketika sudah berakhir kehidupan dunia, wa iqbalin minal akhirati, dan dia harus melanjutkan kehidupan di hari kiamat.
nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, akan turun para malaikat dari atas langit, malaikat-malaikat yang hitam kelam wajahnya. Kalau tadi kan wajahnya berseri-seri, kalau ini enggak, wajahnya hitam kelam dan wajahnya itu menyeramkan. Ma'ahumul masuh, dan malaikat itu membawa masuh, membawa kain goni, yaitu kain yang kasar, kain yang tebal. Fayajlisuna minhumudal basar, kemudian malaikat ini duduk sebelahnya orang itu sejauh mata memandang, karena jumlahnya banyak sekali. Tapi malaikat ini hanya kerjanya duduk menunggu sampai ruhnya keluar. Thumma yaji'u malakul mauti, setelah itu datang satu malaikat namanya malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai malaikat maut itu duduk sebelah kepalanya, di sebelah kepalanya orang itu. Fayaqul, kemudian malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kamu dari jasad kamu ini untuk menggapai murkanya Allah dan kemarahan Allah Ta'ala. Hanya setelah itu dicabut dengan cara yang paling kasar. Fatafruqu fi jasadihi, setelah itu yaitu cara mencabutnya itu dengan cara dipukuli dulu sama malaikat, dipukuli sama malaikat, setelah itu dicabut sampai urat nadinya sobek-sobek. Fayantazi'uha kama yunsa'us safud min sufil mablul, kemudian dicabut dengan cara yang paling kasar, ibaratnya seperti kain goni yang dibasahi kemudian dikasih kail, jadi dikasih jangkar besi, kemudian ketika jangkar itu sudah nancap di kain itu, kemudian kainnya ditarik sampai sobek-sobek kainnya itu, sehingga nanti maksudnya orang-orang kafir itu ketika mereka itu dicabut nyawanya dihajar oleh para malaikat. Bahkan ada sebuah ayat Allah Ta'ala menjelaskan orang ketika dicabut nyawanya sama malaikat itu, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat itu membentangkan tangannya, kemudian dipukuli sama para malaikat, orang-orang kafir itu ketika mau meninggal. Sampai akhirnya ketika sudah keluarnya dari ubun-ubun juga, fayakhuduha, ketika ruhnya sudah keluar kemudian ditangkap sama malaikat ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ainin, kalau sudah dikeluarkan maka tidak dilepaskan sedikit pun, yaitu ditangkap nggak mungkin lepas. Hatta yaj'aluha fi tilkal masuh, setelah itu baru diberikan sama para malaikat tadi, kemudian dibungkus dengan kain goni dari neraka, kemudian dikasih minyak dari neraka. Yakhruju minha ka'antani rihi jifatin, sampai akhirnya keluar dari ruhnya orang itu bau bangkai yang paling busuk, wujidat ala dhahril ardi, yang pernah didapatkan di bumi, yaitu paling busuk, bangkai yang paling busuk ya bangkainya orang itu. Fayas'aduna biha, setelah itu diangkat ke atas langit. Diangkat ke atas. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaikati illa qalu, setiap naik ke atas melewati para malaikat, malaikat semuanya terganggu dengan bau busuknya orang ini. Akhirnya para malaikat bertanya, ma hadzal ruhut khabith, ruhnya siapa yang sangat kotor seperti ini? Fayaquluna, maka malaikat yang mengangkat mengatakan, fulan bin fulan, namanya fulan bin fulan, bi aqbahi asma ihillati kanu yusammuna bi fid dunya. Disebutkan nama yang paling jelek yang pernah dinamakan oleh orang itu. Misalkan ada orang itu dipanggil dengan panggilan gentong, misalkan sundel bolong, misalkan panggilannya itu, nanti namanya itu disebutkan nama yang paling jelek. Hatta yantahi biha ila sama'i dunya, kemudian dia naikkan ke atas sampai ke langit pertama, sampai langit pertama. Fayustaftahu lahu, kemudian pintu gerbangnya diketuk sama malaikat yang membawa rohnya. Fala yuftahu lahu, tapi malaikat tidak mau membukakan. Penjaga langit pertama, malaikat tidak sudi membukakan untuk orang itu. Ketika tidak dibukakan, thumma qara'a, setelah itu Rasulullah membaca sebuah ayat, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak mungkin pintu langit dibuka untuk mereka, wala yadkhulunal jannah, apalagi mereka bisa masuk surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, walaupun ada onta yang bisa masuk dalam lubang jarum, tidak mungkin mereka itu bisa masuk ke pintu langit, ke pintu surga. Surga kan di atasnya, di atas langit. Kalau pintu langit saja nggak dibuka, apalagi pintu surga. Akhirnya ketika tidak dibukakan,
sehingga tidak bisa dicatat di atas. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengatakan uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulislah nama hambaku di tempat yang paling bawah, yaitu lapisan bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Fatutrahu ruhu terhan, akhirnya malaikat yang membawa ruhnya melempar dari atas langit, dibuang ruhnya itu. Setelah itu dibuang, dijatuhkan sampai ketika jatuh. Jadi jatuhnya itu kayak orang-orang, Allah mengatakan orang-orang musyrik itu, mereka itu seperti disambar oleh angin, atau mereka itu dimakan sama burung kemudian setelah itu dilempar. Jadi dari atas jatuh sampai nembus ke bawah bumi ketujuh, sampai akhirnya ketika sudah jatuh di langit ketujuh, di sana baru dicatat namanya dia, binnya bin siapa. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kembalikan jasadnya ke dunia, rohnya di dunia. Akhirnya setelah itu baru dikembalikan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan inni khalaqna minha khalaqnahu, dari bumi kami menciptakan mereka, wa fiha nu'idu, dan kepada bumi kami kembalikan mereka, wa minha nukhrijuhu taratan ukhra, dan dari bumi juga nanti kami bangkitkan mereka di hari kiamat. Setelah itu dikembalikan. Ketika dikembalikan, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, setelah itu rohnya dikembalikan ke jasad. Wayatihi malakan, setelah itu datang malaikat, dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir tadi. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka orang itu mengatakan ha la adri, ha saya nggak tahu. Nanti ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan ha la adri, ha saya nggak tahu. Ada juga yang mengatakan ha la adri, sami'tun nasa yaqulu kadza faqultuhu, cuma saya dulu pernah mengikuti manusia, mendengar orang-orang ngomong sebuah ucapan, kemudian saya ikuti-ikuti, cuma saya sekarang nggak tahu. Maka nanti sebagian ulama mengatakan kalau orang kafir mereka mengatakan ha la adri, ha saya nggak tahu. Kalau orang munafik mereka mengatakan ha la adri, sami'tun nasa yaqulu kadza faqultu, saya nggak tahu, cuma saya dulu pernah dengar orang-orang ngomong-ngomong tertentu, setelah itu saya cuma ikut-ikutan saja. Nah sekarang saya sudah nggak tahu itu Tuhan saya itu apa, saya nggak tahu. Yaitu siapa itu? Orang-orang munafik. Akhirnya ketika dia mengatakan ha saya nggak tahu, maka malaikat mengatakan saya pun juga tahu kalau kalian itu nggak akan tahu, saya yakin kamu pasti nggak bisa menjawab. Fayaqulani lahu, kemudian bertanya lagi malaikat, wa ma dinuka, agamamu apa? Fayaqulu ha la adri, kemudian dia mengatakan ha saya nggak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian ditanyakan lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu itu? Dia mengatakan lagi ha la adri, saya nggak tahu. Fayunadi munadi minas sama, setelah itu datang panggilan dari atas langit, an kadzaba abdi, sungguh hambaku itu pendusta. Fa'afrishuhu minan nar, siapkan rumah bagi dia di alam kubur, tikarnya dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan buka pintu rumahnya. Jadi kalau rumah pintunya rumah dibuka, jendelanya dibuka, pemandangannya dia lihat cuma neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, setelah itu nanti kalau dibuka pintunya maka akan bertiup angin dari neraka, dia merasakan panasnya dan bau busuknya. Wa yudayyak alaihi qabruhu, kemudian kuburannya dihimpitkan hatta takhtalifa alaihi adlauhu, sampai tulang-tulangnya itu menyatu, tulang kaki sama tulang kepala itu bisa menyatu. Dalam sebuah riwayat setelah itu disebutkan itu thumma yuqayyadu lahu a'mal abkam, setelah itu didatangi, yaitu datang satu malaikat. Ini bukan malaikat Munkar dan Nakir, beda. Thumma yuqayyad lahu a'mal abkam, setelah itu datang satu malaikat yang malaikat itu buta dan malaikat itu bisu. Jadi dia buta dan dia itu bisu. Mahu mirzabatun min hadid, dan dia malaikat ini membawa palu besi, yaitu buta tuli, sehingga apa? Dia nggak mendengar orang mau teriak bagaimanapun terserah, dia nggak mendengar. Lauturi babi hajabalun lasorot turaban, kemudian malaikat itu memukul dengan pukulan yang keras sekali sampai
Rasulullah menyebutkan jika palu itu dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping menjadi debu. Fayadribuhu biha darbatan, setelah itu dipukulkan satu pukulan, yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib, semua makhluk sampai ke timur dan barat semuanya mendengar suara teriakan orang yang dipukul itu, illa thaqalain, kecuali dua makhluk yaitu manusia dan jin. Fayasiru turaban, setelah itu saking kerasnya pukulan itu sampai orangnya pun hancur berkeping-keping sampai menjadi debu, sampai hancur. Setelah hancur tubuhnya dipukul sama malaikat sampai hancur, setelah itu malaikat mengatakan, "Qum, berdiri lagi kamu." Setelah itu jasadnya menyatu lagi, jadi kepingan yang sudah jadi debu itu saking kerasnya pukulan malaikat, setelah itu menyatu lagi. Setelah itu yaitu berdirilah orang itu. Ketika sudah berdiri orang itu, setelah itu dia itu masuk ke rumahnya. Dia disuruh masuk ke rumah yang tadi kita sebutkan, rumahnya itu tikarnya di neraka, pakaiannya di neraka, pintu gerbangnya, pintu rumah dan jendelanya kalau dibuka yang dia lihat cuma neraka. Akhirnya ketika dia di rumahnya, fayatihi rajulun qabihul wajhi, setelah itu datang tamu yang wajahnya sangat menyeramkan, qabihul thiyab, bajunya sangat kotor, muntinurrih, baunya sangat busuk. Fayaqul, kemudian tamu ini mengatakan, absyir billadzi yasu'uka, kabar gembira dengan sebuah kabar yang sangat celaka, jelek bagi kamu. Hadza yaumuka alladzi kuntu tu'ad, ini adalah hari yang dijanjikan kepada kalian, kamu. Fayaqul, maka penghuni rumah mengatakan kepada tamunya itu, man anta, kamu itu siapa? Fawajuka waju yaji'u bisyar, wajah kamu itu sangat menyeramkan, saya kalau melihat kamu itu saya takut. Fayaqul, maka orang itu mengatakan, yang datang tadi mengatakan, ana amalukal khabith, saya adalah amal dosa yang kamu kerjakan. Setelah itu orang yang dikuburkan ini mengatakan, Rabbi la tuqimi sa'ah, Tuhanku tolong jangan dibangkitkan hari kiamat. Dan orang itu nanti setiap hari ditampakkan rumah yang di neraka, sehingga dia melihat bagaimana bentuk-bentuk azab yang sudah Allah telah siapkan. Akhirnya dia ketakutan. Setelah itu dia mengatakan, Tuhanku tolong jangan dibangkitkan hari kiamat. Kalau bangkit hari kiamat, nanti dia akan masuk ke rumah yang di neraka yang penuh dengan azab. Ini hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syalbani. Jadi kita fahami tadi dari cerita yang disebutkan sama Rasulullah SAW bahwa alam kubur itu merupakan alam kehidupan. Terus bagaimana masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan di alam barzakh? Ada banyak sekali masalah yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Ar-Ruh. Saya ringkaskan. Beliau menyebutkan beberapa masalah yang itu nanti menggambarkan kepada kita tentang kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh itu seperti apa? Masalah yang pertama, hal ta'riful amwatu bi ziyaratil ahya, apakah orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal di alam barzakh, kemudian ada orang yang hidup yang menziarahi kuburnya dan mengucapkan salam kepada si mayit, apakah si mayit itu mendengar salamnya kita atau tidak? Maka beliau, kata Imam Qayyim, beliau mengatakan mendengar. Si mayit itu mendengar suara orang yang hidup. Mayit itu mendengar. Berarti kalau kita ziarah kubur dan kita mengucapkan salam, maka si mayit itu mendengar salam kita, dan mayit itu nanti menjawab salam kita. Cuma jawaban mayit kita tidak mendengarnya. Kemudian masalah yang kedua, hal anna arwahal mauta hal tatalaqa wa tatazawar, apakah roh-roh yang meninggal dunia di alam barzakh, yang tadi kita punya rumah, apakah mereka itu saling berkumpul? Bisa saling berkumpul, kemudian saling kita itu ziarah, kita itu ya berkunjung ke rumah sebelah kita, bisa nggak seperti itu berkumpul itu? Maka beliau mengatakan al arwah kisman, roh itu ada dua macam. Yang pertama, arwahun mu'adzabatun, roh yang diazab, seperti rohnya orang kafir, orang munafik, pelaku dosa dan maksiat, maka azabnya menyibukkan dia untuk berkumpul dengan roh yang lain.
sehingga kalau roh yang diazab mereka tidak akan berkumpul dengan roh yang lain. Yang kedua, arwahun muna'amatun, roh yang mendapatkan kenikmatan, yaitu seperti orang mukmin tadi, wa hiya mursalatun ghairu mahbusatin. Kalau roh seperti ini maka mereka akan dilepas, sehingga mereka bebas mau kemana, dan mereka itu mau berkumpul siapa kepada siapa mereka bebas. Sehingga ada roh yang berkumpul sama Rasulullah, ada roh yang berkumpul sama orang tuanya, itu ada. Kemudian masalah yang ketiga, hal tatalaqa arwahul ahya wa arwahul mauta. Apakah mungkin roh orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan rohnya orang yang sudah mati? Roh orang yang masih hidup bisa nggak berkumpul atau berjumpa dengan rohnya orang yang sudah mati? Maka beliau mengatakan na'am, bisa. Bisa. Taltaqi arwahul ahya'i wal amwat. Roh orang mati bisa ketemu dengan rohnya orang yang masih hidup. Di kapan? Ketika tidur. Ketika tidur. Maka ketika kita tidur itu, kemudian kita bermimpi, kita ketemu dengan bapak kita yang sudah meninggal dunia, maka mungkin itu adalah bapak kita asli. Bapak kita asli. Terkadang bapak kita nanti mengatakan kepada kita, nah, saya menyimpan harta misalkan di bawah lemari, coba kamu bongkar. Ketika dibongkar memang ada. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Cuma belum pasti kalau itu adalah bapaknya. Mungkin syaitan yang menjelma, dan syaitan bisa. Karena syaitan itu bisa menjelma kepada semua bentuk kecuali bentuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bentuk yang lain bisa. Kemudian masalah yang keempat, hal arwah tamutu am yamutul al badan faqat. Apakah roh itu merasakan kematian atau kematian itu hanya badannya saja? Maka beliau mengatakan mautun nufus huwa mufaraqatuha li ajsadiyah. Kematian bagi roh itu adalah proses keluarnya roh dari jasad. Ya, jadi roh itu mati enggak? Roh itu mati. Roh itu mati. Jasad mati enggak? Kalau jasad jelas mati. Ketika mati nanti dikuburkan di kuburan, selesai. Dimakan sama tanah, habis. Tapi roh itu merasakan kematian enggak? Merasakan kematian. Tapi pertanyaan, roh itu merasakan kematiannya kayak apa? Apa kayak jasad diem, nanti setelah itu hancur? Enggak. Roh itu matinya cuma proses keluarnya dari jasadnya saja. Keluar dari jasad itu namanya kematian bagi roh. Setelah keluar, roh itu setelah itu masuk di alam barzah. Kemudian masalah yang kelima, kaifa tata'arraful arwah ba'da mufaraqatil abdan. Setelah roh itu keluar, bagaimana orang itu bisa mengetahui, oh ini rohnya fulan, ini rohnya fulan, oh ini Tobroni, ini siapa? Tahu. Apakah roh itu memiliki bentuk? Maka beliau mengatakan annaha ba'da mufaraqatiha al-jasad ta'khudhu min badaniha suratan tatamayyazu biha. Jadi roh itu berzat, memiliki bentuk. Jadi roh itu nggak seperti air yang modelnya ngikuti wadahnya bulat ya airnya ikut bulat, wadahnya kotak ya ikut kotak, nggak seperti itu. Tapi roh itu memiliki zat, memiliki kepala, tangan, kaki, sehingga ketika keluar orang tahu, oh ini rohnya fulan, tahu. Sehingga bentuknya itu ada, bukan kayak angin, udara yang tidak ada bentuknya, atau bukan seperti air yang membias. Enggak, roh itu punya bentuk. Kemudian masalah yang keenam, al arwah hal tu'adu ilal mayyit fi qabrihi waqta su'al amla. Apakah roh itu dikembalikan kepada jasad ketika ditanya? Maka jelas tadi kita katakan dikembalikan, sebagaimana hadis yang panjang lebar kita sebutkan. Nanti ada namanya fitnatul qabri, ada namanya azabul qabri. Jadi ada dua, ada namanya fitnah kubur, ada namanya azab kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat munkar dan nakir, itu namanya fitnah. Sedangkan setelah ditanya, orang itu kalau selamat dia mendapatkan kenikmatan, kalau tidak dia mendapatkan azab. Berarti azab sama fitnah itu beda. Kalau fitnah itu pertanyaan, kalau azab ya konsekuensi setelah dia itu nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, nanti akan disiksa sama malaikat. Kemudian masalah yang ketujuh, hal azabul qabri yakunu fin nafsi au alal badani au al nafsi dunal badan. Apakah azab kubur itu menimpa jasad dan rohnya sama-sama dua-duanya, atau jasadnya saja atau rohnya saja? Maka beliau mengatakan mazhabus salafil ummati wa aimatiha, mazhab ulama salaf kita, bahwasanya azab dan nikmat kubur itu dirasakan bagi jasad dan rohnya. Walaupun di alam kubur itu adalah alamnya roh,
tetapi jasad ikut merasakan. Seperti di dunia itu alamnya jasad, tapi roh juga ikut merasakan. Kemudian masalah yang berikutnya, mal hikmatu fi kauni adzabil qabri lam yudkar fil Quran. Kenapa azab kubur itu tidak disebutkan dalam Al-Quran? Maka beliau mengatakan jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama karena memang namanya azab kubur nggak disebutkan, cuma Nabi Muhammad itu kan mendapatkan wahyu juga selain Al-Quran, yaitu hadis. Kalau Rasulullah sudah menyebutkan, ya berarti itu benar, harus kita percayai. Kemudian jawaban yang kedua secara rinci, azab kubur itu disebutkan di Al-Quran, cuma tidak dinamakan dengan azabul qabri, disebutkan namanya azab sebelum azab yang besar. Seperti misalkan Allah Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Api neraka jahanam ditampakkan kepada Fir'aun siang dan malamnya. Ketika nanti ditegak wa yauma taqumus saah, ketika tegak hari kiamat, baru keluarga Fir'aun dan keluarganya dimasukkan ke neraka jahanam. Ditampakkan api siang dan malamnya sehingga merasakan panas. Itu kapan? Di alam kubur. Berarti menunjukkan apa? Azab kubur itu ada. Masalah berikutnya, apa sih sebab azab kubur itu apa? Maka beliau mengatakan jawaban secara mujmal, global, semua dosa dan maksiat itu menyebabkan orang itu diazab dalam kuburnya. Kalau salah ini banyak sekali, seperti namimah, mengadu domba, orang yang tidak menjaga kencing, dusta, pezina, makan riba, dan semua dosa itu nanti ada azabnya. Kemudian masalah yang ke-10, apa sih sebab yang menyelamatkan kita dari azab kubur? Bagaimana supaya kita itu bisa selamat dari azab kubur? Maka jawabannya ada dua juga, ada jawaban yang global. Kalau yang global, ya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita taat kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kalau jawaban secara rinci, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang amalan yang bisa menjauhkan kita dari azab kubur, seperti ribat. Ribat itu menjaga perbatasan kaum muslimin. Contoh lagi, mati syahid. Kemudian yang ketiga, contoh lagi seperti membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk. Kemudian seperti lagi juga orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, itu orang-orang yang akan diselamatkan dari azab kubur. Kemudian masalah yang ke-11, apakah pertanyaan di kuburan itu berlaku umum bagi kaum muslimin, munafik dan kafir? Yaitu bukan hanya orang mukmin, munafik, kafir, orang muslim juga ditanya. Maka beliau mengatakan pertanyaan berlaku kepada semua. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ada orang kafir yang ditanya juga. Kemudian masalah yang ke-12, apakah pertanyaan mungkar dan nakir itu berlaku untuk umat ini saja, umat Muhammad, atau juga umat-umat sebelumnya? Maka beliau mengatakan, wallahu alam, anna kulla ummatin minal umal tus'al an nabiyyiha. Beliau mengatakan setiap umat ketika meninggal dunia pasti mereka akan ditanya tentang nabinya. Mereka itu beriman sama nabinya atau tidak, dan itu kepada semua umat, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Kemudian masalah yang ke-13, annal atfal hal yumtahanuna fi kuburihim. Anak kecil yang meninggal sebelum balik, apakah mereka itu juga ditanya? Yaitu mereka itu nanti akan ditanya atau tidak? Maka beliau mengatakan annahum la yumtahanun, mereka enggak ditanya, cuma mereka juga mendapatkan azab minimal azab itu apa? Akan dihimpitkan, dan itu semuanya merasakan. Tidak ada yang selamat dari ini. Sampai Rasulullah mengatakan, jika seandainya ada orang selamat dari himpitan kubur, maka niscaya Sa'ad bin Mu'adz itu akan selamat. Tapi nggak ada yang selamat. Jadi nanti bayi yang meninggal dunia sebelum balik itu akan dihimpit. Cuma ditanya nggak? Tidak. Kalau ditanya tidak. Kenapa? Beliau mengatakan karena pertanyaan itu bagi orang yang berakal. Pertanyaan itu bagi orang yang sampai kepadanya risalah. Anak kecil belum berakal sehingga tidak sampai kepada dia itu risalah, sehingga mereka nggak ditanya. Masalah yang ke-14, apakah azab kubur itu terus menerus atau berhenti? Maka beliau mengatakan azab kubur itu nanti ada dua. Yang pertama, ada azab yang terus menerus, nggak pernah berakhir sampai sudah mau ditiup sangkakala. Itu azabnya siapa? Azabnya bagi orang kafir, akan terus seperti itu. Setelah hampir mau ditiup sangkakala, setelah itu mereka ditidurkan. Nah, itu nanti orang kafir ketika dibangkitkan dari kuburnya itu ditidurkan. Dia sampai mengatakan, man ba'atsana min marqadina hadza, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Berarti menunjukkan di alam kubur itu ditidurkan. Tapi azabnya nggak pernah berhenti nih, azabnya terus menerus itu. Ini bagi orang kafir. Kemudian yang kedua, azab yang berhenti, jadi disiksa, setelah itu dihentikan, setelah itu mendapatkan kenikmatan. Siapa itu? Orang-orang mukmin pelaku dosa dan maksiat, orang mukmin yang punya dosa dan maksiat. Kemudian masalah yang ke-15,
terakhir, sebenarnya banyak sekali masalah, cuma mungkin ini terakhir karena waktunya sudah habis. Aina mustaqarrul arwah, tempatnya roh itu di mana? Atau namanya alam barzah. Alam barzah itu di mana sih? Maka beliau mengatakan alam barzah itu berbeda sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Ada yang alam barzahnya sudah di surga, ada yang alam barzahnya itu di pintu surga, ada yang alam barzahnya itu di langit, ada yang di bumi ketahan di kuburan, ada yang sampai ke neraka, ada yang di depan pintu neraka. Semuanya tergantung kepada amal mereka masing-masing.